Saudara, penyidik Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau Tindak Ekonomi dan Khusus TPPI. Bareskrim Polri Selasa siang menggeledah kantor SKK Migas di gedung Wisma Mulia, Jakarta Selatan. Direktur PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI, Honggo Wendratmo, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi penjualan kondensat. Kerugian negara diperkirakan mencapai 36 triliun rupiah. Ini adalah perusahaan yang terlibat dalam dugaan korupsi penjualan kondensat. Kalau dibalik visualisasi yang dulu, habis itu dievaluasi ke pemerintah. Memang secara betul disosialisasikan. Selama ini lahirnya Serikat Pekerja itu diilhami karena beberapa masalah yang muncul di mana TPPI di akhir tahun 2012 itu mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana perusahaan mau dipilotkan, kondisi karyawan juga gaji antara mendapatkan dan tidak. Banyak pertanyaan dari pekerja, kenapa kilang ini mau dipilotkan? Padahal kilang ini punya potensi yang cukup bisa dijual. Kondisi kilang minyak yang kabarnya merupakan perusahaan petrokimia aromatik dan refinery terbesar di Asia Tenggara ini tak lebih hanya sebagai pajangan besi tua. Kini tak ada aktivitas di kilang Tuban, Jawa Timur ini. Perjalanannya sampai pada tahun 2012 TPPI berhenti dikarenakan ada sebagian utang yang seharusnya dibayar ke Pertamina tetapi tidak dibayar oleh pengurus dari TPPI, sehingga menyebabkan TPPI harus berhenti beroperasi pada tahun 2012. Salah satu gerakan dari Serikat Pekerja SPTPPI adalah melakukan aksi damai. Di dalam kondisi normal, perjuangan Serikat Pekerja lebih menekankan kepada diplomasi dan negosiasi. Kami bercerita beberapa gerakan yang pernah kita lakukan, yaitu aksi damai di DPRD Tuban pada tanggal 9 Juni dan aksi damai yang dilakukan ke Jakarta, yaitu ke gedung KPK dan Kementerian Keuangan. Kita mengharap kepada pemerintah, mendesak kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan segera melamatkan. Waktu kita melakukan demo di Kemenku dan di KPK, jadi kalau nggak salah pada waktu itu tanggal 16 Juni 2014. Jadi pembicaraan dengan Pak JM, Pak Mas Putra itu sudah lama kita lakukan. Jadi pada titik hari pemberangkatannya kita akan menghadap untuk mendapat finalisasi kapan kita berangkat dan berapa kendaraan yang harus kita dapat. Di Jawa Timur yang bisa memproduksi BBM, bisa produksi LPG, kenapa harus disia-siakan? Pada perjuangan Serikat Pekerja TPPI yang sudah kita lakukan di Jakarta adalah salah satunya adalah melakukan demo di KPK. Kemudian dari dalam itu ada yang sebagian diundang masuk di dalam KPK, di mana kami menceritakan dan melaporkan kepada KPK bahwa TPPI adalah salah satu aset strategis nasional yang ada di Indonesia, yang seperti disampaikan bahwa kilang satu-satunya bisa mengolah kondensat yang bisa menghasilkan bahan berminyak dan bahan petrol. Tetapi dalam operasional TPPI terjadi mega skandal, yaitu korupsi, yang menyebabkan bahwa TPPI harus berhenti. Untuk itu kami melaporkan KPK karena sebagian besar saham yang dimiliki oleh negara, maka kami melaporkan bahwa telah terjadi korupsi yang besar. Salah satunya adalah terjadinya insider trading yang menyebabkan kerugian terhadap TPPI dan negara. Mana bapak-bapak ketua KPK, bapak-bapak pemerintah Indonesia, coba dengar yang pastikan bahwa kita ini orang-orang yang
indahnya juga pada waktu di KPK, waktu kita sudah mulai persiapan untuk demo dan segala macam. Demo ini adalah demo pemberitahuan bahwa kami anak bangsa itu care dengan apa yang kita punyai di Indonesia. Karena kita punya kilang yang bisa mendukung untuk ketahanan energi dan kita bisa mengurangi ekspor dari luar negeri itu aja. Perjalanan dari KPK ke Kemenku sekitar 1,5 jam sampai 1 jam untuk persiapan dan melakukan kita mulai demo. Jadi sebetulnya antara demo dengan presentasi sangat kecil itu bedanya. Bagi saya itu adalah presentasi anak bangsa yang dari Tuban menuju ke Jakarta untuk memberitahukan negara, ini kami anak-anak muda dan kami ini anak-anak bangsa. Walaupun kita besok nggak bisa makan, tapi saya bisa berharap ke Anda bahwa inilah di Tuban ada satu pabrik yang potensial untuk dijalankan. Dan itu bisa menghemat devisa dan juga bisa mendukung ketahanan energi yang ada di negara kita. Dan kenyataannya itu memang bisa terjadi. Yang dulunya memang dibilang bahwa kita hanya petrochemical, ternyata kita bisa support untuk BBM di area Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan itulah TPPI. Serikat Pekerja TPPI ini serikat pekerja yang unik. Ya, kita bilang unik kenapa? Dikarenakan bahwa banyak serikat pekerja yang lainnya itu isinya hanya menuntut gaji dan kesejahteraan. Tetapi dalam kondisi hal ini, TPPI yang lagi shutdown, maka serikat pekerja berkolaborasi dengan pengusaha bagaimana bisa menyelesaikan dari persoalan TPPI ini yang dimana dalam kondisi kilang ini mati berusaha untuk bisa jalan lagi. Adapun diplomasi dan komunikasi secara internal, kita melakukan komunikasi kepada BOD, Dewan Direksi PT TPPI, dan juga kepada Direksi Pertamina dan pengurus pusat FSPBB yang ada di Jakarta. Dalam hal ini kita melakukan komunikasi intens dan menyampaikan arah dan tujuan PT TPPI ke depan. Harapan kita yang kita perjuangkan ini adalah inline dengan semangat FSPBB dan juga untuk tujuan pemerintah dalam hal ini adalah ketahanan energi nasional. Bapak-bapak KPK yang menerima kami, terutama dari Deputi Pencegahan KPK, menerima kami dengan tangan terbuka dan kami menyampaikan data-data dan faktual. Salah satunya adalah yang kami sampaikan adalah bukti audit dari BPK bahwa terjadi kerugian di TPPI senilai 1,5 triliun rupiah dengan tidak terbayarkannya kondensat pada waktu startup pada tahun 2009. Ini sudah ada di dokumen lembaran negara dan ada di laporan BPK, tetapi belum ditindaklanjuti oleh KPK. Maka kami pada waktu itu mendorong bahwa ini adalah celah untuk bisa masuk dalam hal penyelesaian TPPI supaya TPPI ini bisa diambil oleh negara dan dioperasikan oleh negara, dalam hal itu menunjuk Pertamina supaya TPPI bisa berproduksi normal kembali untuk bisa memenuhi kebutuhan produk petrokimia dan bahan bakar minyak yang ada di Indonesia. Setelah kita melakukan beberapa advokasi baik ke DPR, kemudian ke para pakar energi, kemudian kita juga berkirim surat kepada Menteri BUMN, kemudian kita juga berkirim surat kepada Pak Jokowi. Alhamdulillah di tahun 2015, tepatnya tanggal 11 bulan 11 tahun 2015, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo berkenan datang ke TPPI. Beliau melihat langsung kilang TPPI dan beliau berkomunikasi langsung dengan Bapak Menteri BUMN dan Pak Dwi Sucipto yang pada saat itu sebagai Direktur Utama Pertamina untuk menjalankan TPPI. Saya putuskan saat itu agar dipisah, wilayah hukum biar berjalan, ini wilayah ekonomi bisnis juga harus jalan. Sehingga saya targetkan Oktober harus mulai. Kenapa saya cek ke sini? Karena saya berikan target Oktober. Kilang ini dioperasikan, bisa menghasilkan produk petrochemical, tidak hanya produk parasilin, tapi menghasilkan produk-produk BBM, yaitu Pertamax,
dan akhir-akhir ini kita memproduksi Pertadek. Dan itu alhamdulillah cukup membantu kebutuhan BBM khususnya wilayah timur dan memaksimalkan sehingga bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Harapan saya TPPI berguna bagi nusa dan bangsa, khususnya untuk ketahanan energi, dan khususnya lagi dia jadi bagian Pertamina sesuai dengan kesepakatan kita awal para founding father dari SPTPPI ini. Bisa lebih sinergis dengan pengusaha dan TPPI menjadi kilang milik negara sebagaimana kilang-kilang Pertamina milik pemerintah. Mudah-mudahan Serikat Pekerja ini menjadi solid, menjadi kontrol daripada kilang TPPI, bisa bermanfaat bagi Republik Indonesia, khususnya masyarakat Tuban, serta manajemen maupun kesejahteraan karyawan Serikat Pekerja PT TPPI. Kami berharap sebagai karyawan dan anggota Serikat Pekerja TPPI, kedepannya TPPI akan lebih maju dan mensejahterakan karyawan serta keluarganya. Komitmen perjuangan ini tetap dijaga, komitmen kebersamaan tetap dijaga, dan dalam menyelesaikan persoalan utamakan untuk bermusyawarah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, harapan kami ke depan, PT TPPI akan menjadi sebuah perusahaan internasional di bidang petrochemical dan energi yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.